Di tengah gurun pasir yang luas, di bawah langit biru yang tak berujung, sebuah kisah luar biasa terukir dalam sejarah umat manusia. Kisah tentang seorang pria yang lahir dalam kemewahan, namun memilih jalan keikhlasan. Ia adalah Utsman bin Affan, salah satu pilar utama Islam yang namanya diabadikan dalam kenangan abadi. Bagaimana seorang dermawan menjadi pembela Al-Quran? Bagaimana ia menghadapi ujian demi ujian dengan keteguhan hati yang luar biasa? Mari kita telusuri jejak-jejaknya. Dari awal perjalanan spiritual hingga warisan abadi yang masih kita rasakan hingga hari ini. Di tengah hamparan padang pasir yang luas, kota Mekkah berdiri megah dengan Ka'bah sebagai pusatnya. Udara panas menyengat kulit, namun tidak menghalangi aktivitas warga yang sibuk berdagang di pasar-pasar tradisional. Di antara deretan tenda-tenda dagang dan rumah-rumah dari batu bata tanah liat, terdapat sebuah rumah besar yang dikenal sebagai kediaman Utsman bin Affan. Rumah itu bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga tempat hati yang penuh kasih dan kebaikan. Utsman bin Affan adalah seorang pemuda dari Bani Umayyah, salah satu kabilah terpandang di Mekkah. Ia lahir dalam keluarga bangsawan dengan kekayaan melimpah. Ayahnya, Affan bin Abi al-As, adalah seorang pedagang sukses yang memiliki jaringan perdagangan hingga ke Yaman dan Syam. Sejak kecil, Utsman telah dididik untuk menjadi penerus keluarga, belajar tentang perdagangan, diplomasi, dan etika hidup yang luhur. Namun, meskipun tumbuh dalam kemewahan, ia tidak pernah sombong. Hatinya selalu lembut, dan ia dikenal sebagai pemuda yang rendah hati serta penyayang. Pada masa itu, masyarakat Mekkah terbelah oleh dua kutub besar. Mereka yang mempertahankan tradisi penyembahan berhala, dan mereka yang mulai mendengar seruan Nabi Muhammad SAW. Seruan ini membawa angin segar bagi sebagian orang, tetapi juga menimbulkan ketegangan di kalangan lainnya. Para pemimpin Quraisy merasa terancam oleh ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu dapat menggoyahkan kekuasaan mereka atas masyarakat. Suatu hari, Utsman mendengar tentang seorang sahabat dekatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang telah masuk Islam. Ia penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang ajaran baru ini. Pada malam yang tenang, Utsman mengunjungi rumah Abu Bakar untuk mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Abu Bakar. Suara merdu itu menggetarkan hatinya, dan kata-kata yang penuh makna itu seolah menyentuh jiwa terdalamnya. "Apakah ini benar-benar firman Allah?" tanya Utsman dengan nada takjub. Abu Bakar tersenyum lembut. "Ya Utsman, ini adalah petunjuk bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Malam itu, Utsman tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh ayat-ayat yang ia dengar. Ia merasa ada cahaya baru yang menyinari hatinya, mengusir kegelapan keraguan yang selama ini menghantui. Esok harinya, ia memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad SAW secara langsung. Dengan langkah penuh keyakinan, ia mendatangi rumah Rasulullah SAW di kaki Bukit Safa. Saat bertemu Nabi Muhammad SAW, Utsman merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wajah Rasulullah SAW bersinar dengan cahaya kelembutan, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa ketenangan. Setelah mendengarkan penjelasan Rasulullah SAW tentang Islam, Utsman tanpa ragu menyatakan syahadat. Ia menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam, bahkan sebelum hijrah ke Madinah. Namun, keputusan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Ketika kabar tentang keislaman Utsman tersebar, keluarganya marah besar. Pamannya, Hakam bin Abi al-As, mencoba membujuknya untuk meninggalkan agama baru itu. "Kamu adalah bagian dari keluarga besar Quraisy. Jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh ajaran sesat ini," bentaknya. Utsman tetap teguh. "Paman, aku telah menemukan kebenaran. Aku tidak akan meninggalkan jalan yang telah Allah tunjukkan kepadaku," jawabnya dengan tenang namun tegas. Keluarganya tidak tinggal diam. Mereka mencoba memaksanya kembali ke agama nenek moyang dengan berbagai cara, termasuk menahan hartanya. Namun,
Utsman tidak gentar. Ia rela kehilangan segalanya demi mempertahankan imannya. Harta yang dimilikinya tidak lagi penting dibandingkan dengan cahaya kebenaran yang telah ia temukan. Selama masa-masa sulit itu, Utsman menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Ia sering berkumpul dengan para sahabat lainnya di rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat mereka belajar Al-Quran dan mendengarkan nasihat Rasulullah SAW. Di sana, ia bertemu Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi istrinya. Pernikahan ini bukan hanya ikatan cinta, tetapi juga simbol persatuan dan dukungan terhadap dakwah Islam. Namun, ujian belum berakhir. Ketika tekanan terhadap kaum muslim semakin keras, Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk hijrah ke Habsyah, Ethiopia, sebuah negeri yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil. Utsman dan Ruqayyah termasuk di antara mereka yang berangkat. Perjalanan panjang melalui gurun pasir dan laut terbuka tidak mudah, tetapi Utsman tetap tabah. Ia yakin bahwa Allah akan melindungi mereka. Hijrah ke Madinah membawa babak baru dalam kehidupan Utsman bin Affan. Kota ini, yang dulunya bernama Yathrib, kini berubah menjadi pusat dakwah Islam. Bangunan-bangunan sederhana terbuat dari batu bata tanah liat dan kayu berjejer rapi, sementara Masjid Nabawi yang megah berdiri di tengah-tengah kota sebagai simbol persatuan umat Islam. Di bawah naungan masjid ini, Utsman menemukan tempatnya sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW. Meskipun telah meninggalkan kehidupan mewah di Mekah, Utsman tidak pernah merasa kehilangan. Ia membawa serta harta bendanya, bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk digunakan demi kepentingan Islam. Salah satu contoh nyata dari kedermawanannya adalah ketika ia membeli sumur Rommah, satu-satunya sumber air bersih di Madinah, yang saat itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Sumur ini sangat vital bagi penduduk Madinah, namun harganya mahal, sehingga banyak orang kesulitan mendapatkan air. Melihat penderitaan saudara-saudaranya, Utsman mendatangi pemilik sumur tersebut dan menawarkan harga yang sangat tinggi, 20.000 dirham, untuk membelinya. Setelah transaksi selesai, ia langsung mengumumkan bahwa sumur itu sekarang milik umat Islam dan dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja. Tidak hanya itu, ia juga memperluas area sumur agar lebih banyak orang bisa mengambil air dengan mudah. Keputusan ini membuat nama Utsman semakin dihormati, baik oleh kaum muslim maupun non-muslim. Namun, kontribusi Utsman tidak berhenti di situ. Ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk memperluas Masjid Nabawi, Utsman kembali menunjukkan kedermawanannya. Ia membeli tanah di sekitar masjid yang dimiliki oleh seorang wanita Anshor dengan harga yang sangat tinggi, meskipun tanah itu strategis dan bernilai besar. Tanah tersebut kemudian disumbangkan sepenuhnya untuk pembangunan masjid. Sikap inilah yang membuat Rasulullah SAW berkata, "Tidak akan merugikan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini." Pernyataan ini menjadi bukti penghargaan Rasulullah SAW atas ketulusan dan pengorbanan Utsman. Selain kedermawanannya dalam urusan materi, Utsman juga dikenal sebagai pembela Al-Quran yang gigih. Pada masa itu, Al-Quran masih ditulis di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang, dan kulit binatang, serta dihafal oleh para sahabat. Namun, ketika terjadi Perang Yamamah setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak hafiz atau penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan umat Islam, karena khawatir Al-Quran akan hilang atau terpecah-pecah. Utsman, yang saat itu telah menjadi khalifah ketiga, memahami urgensi tugas ini. Ia menginstruksikan agar semua naskah Al-Quran yang ada dikumpulkan dan diverifikasi keasliannya. Proses ini tidak mudah, karena setiap ayat harus dicocokkan dengan hafalan para sahabat dan saksi mata yang mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Utsman sendiri aktif terlibat dalam proses ini, memastikan bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun dalam penyusunan mushaf. Setelah mushaf standar selesai disusun,
Utsman memerintahkan agar salinan-salinannya dibuat dan dikirim ke berbagai wilayah Islam, seperti Mekah, Syam, Basrah, dan Kufah. Mushaf aslinya disimpan di Madinah sebagai referensi utama. Langkah ini berhasil mencegah terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam akibat perbedaan versi Al-Quran. Umat Islam di seluruh dunia kini memiliki satu mushaf yang sama, yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Namun, perjuangan Utsman tidak selalu berjalan mulus. Selama masa kepemimpinannya sebagai khalifah, ia menghadapi tantangan besar dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakannya. Ada yang iri dengan kedudukannya, ada yang menuduhnya melakukan kesalahan dalam pengelolaan negara. Bahkan ada yang mencoba memecah belah persatuan umat Islam. Utsman menghadapi semua ini dengan kesabaran dan keteguhan hati. Suatu hari, sekelompok orang datang ke Madinah dengan maksud buruk. Mereka menuduh Utsman melakukan kesalahan dalam pemerintahan dan menuntut agar ia turun dari jabatannya. Utsman mendengarkan keluhan mereka dengan tenang, tanpa emosi. Ia bahkan mengundang mereka ke rumahnya untuk berdialog. Dengan penuh kerendahan hati, ia berkata, "Jika aku bersalah, aku siap menerima hukuman. Namun jika tuduhanmu tidak benar, aku mohon kalian kembali ke jalan yang benar." Namun kelompok itu tidak puas. Mereka terus menekan Utsman hingga akhirnya mengurungnya di rumahnya sendiri. Selama berhari-hari, Utsman tidak bisa keluar, tetapi ia tetap sabar. Ia memilih untuk tidak melawan, karena ia tidak ingin darah umat Islam tertumpah demi kepentingan pribadinya. Bahkan ketika para sahabat lainnya, seperti Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, menawarkan bantuan untuk melawan para pemberontak, Utsman menolak. "Aku tidak ingin umat Islam saling membunuh," katanya dengan suara lembut namun tegas. Pada akhirnya, tragedi yang ditakuti pun terjadi. Kelompok pemberontak berhasil masuk ke rumah Utsman dan membunuhnya dengan kejam. Banyak luka yang mengalir di lantai rumahnya, sementara Al-Quran yang sedang ia pegang jatuh ke tanah. Utsman syahid dalam keadaan berdoa kepada Allah, memohon ampunan dan keselamatan bagi umat Islam. Kematian Utsman bin Affan bukanlah akhir dari kisahnya, melainkan awal dari warisan abadi yang terus menginspirasi umat Islam hingga hari ini. Setelah kematiannya yang tragis, suasana Madinah diliputi duka mendalam. Para sahabat Nabi, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, menangis tersedu-sedu saat jenazah Utsman dimandikan dan disalatkan. Bahkan, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Utsman adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sabda ini menjadi penghiburan bagi umat Islam yang merasa kehilangan seorang pemimpin yang begitu mulia. Namun, meskipun tubuhnya telah tiada, jejak-jejak kebaikannya masih terasa di berbagai penjuru dunia Islam. Salah satu warisan terbesarnya adalah Mushaf Utsmani, naskah Al-Quran, yang disusun dengan teliti selama masa kepemimpinannya sebagai khalifah. Mushaf ini tidak hanya menyatukan umat Islam dalam satu teks suci, tetapi juga menjadi simbol persatuan umat di tengah perbedaan budaya, bahasa, dan wilayah. Hingga hari ini, umat Islam di seluruh dunia membaca Al-Quran dari mushaf yang berasal dari upaya Utsman. Di luar kontribusi spiritualnya, warisan material Utsman juga terus dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Sumur Romah yang ia beli dan sumbangkan kepada umat Islam, misalnya, tetap menjadi sumber air bersih bagi penduduk Madinah selama berabad-abad. Ketika air itu mengalir deras, orang-orang tidak hanya merasakan kesegarannya, tetapi juga mengenang kedermawanan Utsman yang membuatnya bisa dinikmati secara cuma-cuma. Begitu pula dengan tanah yang ia sedekahkan untuk pembangunan Masjid Nabawi. Masjid ini terus menjadi pusat ibadah dan dakwah Islam, tempat jutaan muslim dari seluruh dunia berkumpul untuk sholat dan berdoa. Namun, warisan terbesar Utsman bukanlah harta bendanya, melainkan nilai-nilai yang ia tunjukkan dalam kehidupannya. Ia adalah contoh nyata dari seorang muslim yang menggunakan kekayaannya untuk berbuat kebaikan, bukan untuk kesombongan atau kesenangan pribadi. Sikap rendah hatinya, meskipun ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin hidup dalam keridaan Allah. Utsman mengajarkan bahwa kekayaan adalah ujian, dan cara kita menggunakannya menentukan apakah kita akan mendapatkan pahala atau dosa di hadapan Allah.
Selain itu, kesabaran Utsman dalam menghadapi cobaan hidup juga patut diteladani. Dari masa-masa sulit di Mekkah ketika ia harus meninggalkan keluarganya demi mempertahankan iman, hingga saat-saat terakhirnya ketika ia memilih diam dan tidak melawan para pemberontak, Utsman menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan ridha Allah. Ia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan selalu berusaha menjaga persatuan umat Islam, meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Kisah Utsman juga mengajarkan pentingnya persatuan dalam umat Islam. Saat ia memerintahkan penyusunan Mushaf Utsmani, tujuannya adalah untuk mencegah perpecahan yang mungkin timbul akibat perbedaan versi Al-Quran. Ia memahami bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam, dan jika ada keraguan tentang keaslian atau keutuhan teksnya, maka hal itu dapat melemahkan fondasi agama. Oleh karena itu, ia bekerja keras untuk memastikan bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini adalah Al-Quran yang sama persis seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun di balik semua pencapaiannya, Utsman tetaplah manusia biasa yang memiliki kelemahan. Ada masa-masa ketika keputusannya sebagai khalifah dipertanyakan oleh sebagian orang. Namun, apa yang membedakan Utsman dari pemimpin lainnya adalah sikapnya yang selalu terbuka terhadap kritik dan nasihat. Ia tidak pernah merasa superior atau tak tersentuh oleh kesalahan. Sebaliknya, ia selalu berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Pesan moral dari kisah Utsman bin Affan sangat relevan bagi kehidupan modern kita. Di tengah dunia yang seringkali terobsesi dengan kekayaan materi, Utsman mengingatkan kita bahwa harta adalah alat, bukan tujuan. Kita harus menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain, bukan untuk mengejar kesenangan pribadi. Selain itu, kesabaran dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi cobaan hidup. Seperti Utsman, kita harus selalu ingat bahwa Allah Maha Adil, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya. Utsman juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dalam komunitas. Di era globalisasi ini, ketika perbedaan budaya, bahasa, dan pandangan seringkali menjadi sumber konflik, kita harus belajar dari contoh Utsman untuk menjaga persatuan. Kita harus fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, bukan pada hal-hal yang memecah belah. Akhirnya, kisah Utsman bin Affan adalah cerminan dari firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, mereka akan memperoleh pahala yang lebih baik daripada kebaikan mereka, dan mereka akan aman dari kejutan hari itu. Quran Surah An-Naml ayat 89. Utsman telah membuktikan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Ia telah menunjukkan bahwa kekayaan, kekuasaan, dan status sosial tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk berbuat kebaikan. Semoga Allah merahmati Utsman bin Affan dan menjadikannya sebagai teladan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Utsman bin Affan tidak hanya meninggalkan jejak fisik seperti sumur Romah atau Mushaf Utsmani, tetapi juga nilai-nilai abadi, kedermawanan, kesabaran, dan persatuan. Warisannya bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan pelajaran hidup yang relevan hingga hari ini. Di dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan, kisah Utsman mengajarkan kita untuk bersatu dalam kebenaran dan kasih sayang. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjalani hidup dengan keteguhan iman dan keikhlasan. Mohon Bagaimana pendapatmu? Terima kasih banyak atas waktunya. Tulis komentar di sini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.